Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sahabatku bersama saya Saprihani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fluida dinamis, yaitu materi fisika kelas 11 SMA. Baik, kita masuk ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar pengetahuannya yaitu 3.4, menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi. Selanjutnya 4.4, membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menentukan debit suatu fluida. 2. Menerapkan persamaan kontinuitas dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, menerapkan asas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke fluida dinamis. Sebelumnya kita sudah belajar tentang fluida statis, yaitu fluida di mana fluida itu tidak mengalir. Sedangkan pada fluida dinamis adalah fluida atau zat alir di mana fluida tersebut selalu dalam keadaan mengalir terhadap sekitarnya. Dan ilmu yang mempelajari tentang fluida yang mengalir disebut dengan hidrodinamika. Sebelum kita masuk ke konsep fluida dinamis, ada baiknya kita belajar tentang ciri-ciri suatu fluida yang ideal. Ketika fluida dalam keadaan bergerak atau fluida dinamis, maka ada satu konsep yang harus kita jelaskan, bahwa sejumlah situasi dapat dinyatakan sebagai suatu model yang relatif sederhana yang disebut dengan fluida yang ideal. Walaupun faktanya mungkin kita dapatkan fluida yang betul-betul ideal hanyalah fluida ideal hanya merupakan suatu model atau model ideal. Namun konsep ini sangat bermanfaat untuk mendapatkan perkiraan awal tentang sifat-sifat aliran fluida. Apa saja yang menjadi ciri-ciri dari suatu fluida yang ideal? Yang pertama, bahwa fluida itu tidak termampatkan atau tidak kompresibel. Artinya bahwa fluida ideal tidak mengalami perubahan volume ataupun massa jenis ketika mendapatkan pengaruh tekanan. Bagian B, fluida tidak kental atau non-viskositas. Artinya bahwa fluida ideal tidak akan mengalami gesekan antara lapisan fluida yang satu dengan lapisan fluida yang lain maupun dengan dinding saluran akibat adanya gejala viskositas. Bagian C, alirannya tidak bergolak atau turbulen. Artinya bahwa fluida ideal memiliki aliran atau garis arus streamline sehingga tidak ada elemen fluida yang memiliki kecepatan sudut tertentu. Yang terakhir, alirannya tidak bergantung waktu atau tunak. Artinya kecepatan fluida ideal di setiap titik tertentu adalah tetap atau konstan. Namun kecepatan fluida pada dua titik yang berbeda boleh saja tidak sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke persamaan kontinuitas. Bahwa apabila suatu fluida ideal bergerak atau mengalir dalam suatu pipa, maka massa fluida yang masuk dalam fluida harus mestinya sama dengan massa fluida yang keluar dari pipa tersebut dalam selang waktu tertentu. Itu pengertian dari kontinuitas. Namun sebelumnya kita belajar tentang debit. Apa itu debit? Debit adalah banyaknya air atau volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu, atau Q sama dengan P per T, di mana V adalah volume, satuannya meter kubik, kemudian T adalah waktu, dan Q adalah debit. Nah, karena P adalah volume, maka P bisa dirubah juga menjadi luas kali X atau panjang suatu wadah, di mana berdasarkan persamaan kecepatan, yaitu V sama dengan X sama dengan V kali T.
Sehingga dari persamaan di atas bisa kita ganti, kita substitusi Q sama dengan V per T, V-nya kita ganti dengan A kali X yang ini, kemudian X-nya kita ganti dengan V kali T lagi. Kemudian T-nya habis, tinggal Q sama dengan A kali V. Atau A adalah luas penampang, kemudian V adalah kecepatan aliran fluida, dan Q adalah debit. Perhatikan gambar berikut, ini kita lihat ada dua penampang yang memiliki dua penampang yang memiliki luas yang berbeda, dua penampang A1 dan A2 bersambung kemudian memiliki luas yang berbeda. Maka berdasarkan persamaan debit, banyaknya fluida yang masuk pada penampang 1 sama dengan banyaknya fluida yang masuk pada penampang 2. Atau Q1 sama dengan Q2. Jadi besar debit pada penampang 1 yang ini sama dengan besar debit yang keluar pada penampang 2. Q1 sama dengan Q2. Tadi kita sudah jelaskan tadi, Q-nya adalah A kali V, kita ganti indeksnya 1. A1P1 sama dengan A2V2. Itulah persamaan kontinuitas. Nah, jika suatu pipa berbentuk silinder, di mana penampangnya berbentuk lingkaran, maka luasnya adalah A sama dengan V R pangkat 2. Atau bisa juga 1/4 Pi kali D pangkat 2 atau diameter. Sehingga jika kita masukkan baik jari-jari maupun diameter, maka persamaan ini bisa kita ganti menjadi V1 R1 pangkat 2 sama dengan V2 R2 pangkat 2. V ini adalah kecepatan aliran fluida, bukan volume, kecepatan aliran fluida, kemudian ini adalah jari-jari penampang. Kemudian bisa juga kita ganti kalau memang dalam soalnya itu menggunakan diameter, kita ganti persamaannya menjadi V1 D1 pangkat 2 sama dengan V2 D2 pangkat 2. Oke, kita lihat contoh soalnya untuk persamaan kontinuitas. Air mengalir dari pipa berpenampang besar 200 cm pangkat 2 dengan kecepatan aliran 3 meter per sekon. Mengalir pada pipa kecil, di mana luas penampang pipa kecil adalah 50 cm pangkat 2. Tentukan debitnya, debit pada pipa kecil. Kemudian kecepatan air pada pipa kecil. Kita ketahui penyelesaiannya dulu. A1 diketahui A1 200 cm pangkat 2 dirubah ke meter pangkat 2. 2 kali 10 pangkat minus 2 meter pangkat 2. Kemudian kecepatannya 3 meter per sekon. Luas penampang kecilnya adalah 50 cm pangkat 2. Dirubah ke meter pangkat 2. 5 kali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 2. Nah, bagian A, debit pada pipa kecil. Debitnya pada pipa kecil sama dengan debit pada pipa besar, yaitu Q sama dengan A kali V. A1 2 kali 10 pangkat 2, V1 3, 2 kali 3, 6, 6 kali 10 pangkat minus 2 meter kubik per sekon. Jadi itulah debitnya, baik pada debit pipa kecil maupun pipa besar sama. Bagian B, kecepatan air pada pipa kecil. Ini menggunakan persamaan kontinuitas, ini kita gunakan ini, boleh kita gunakan. A1P1 sama dengan A2V2. Atau bisa juga A2V2 sama dengan A1V1. A2-nya 50, V2-nya ditanyakan, A1-nya 200. Ini 200, tidak usah dirubah satuannya ini karena saling menghabiskan. Kemudian kecepatannya 3, berarti V2 sama dengan 600 dibagi 50. 200 kali 3, 600, 600 bagi 50 dapat 12 meter per sekon. Jadi kecepatan aliran fluida pada pipa kecil sebesar 12 meter per sekon. Selanjutnya asas Bernoulli. Nah, pada konsep sebelumnya kita pelajari tentang hubungan antara tekanan dan kedalaman fluida. Itu sudah pelajari daripada materi tekanan hidrostatik. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara tekanan dan kecepatan aliran fluida? Hal inilah yang dibuktikan oleh Daniel Bernoulli, di mana pembuktiannya menyatakan bahwa semakin besar kecepatan fluida, maka semakin kecil tekanannya. Ataupun semakin kecil kecepatan fluida, maka semakin besar pula tekanannya. Ini kebalikannya. Inilah pernyataan yang dikenal dengan asas Bernoulli. Jadi semakin besar kecepatan, maka semakin kecil tekanan. Sebaliknya, semakin kecil kecepatan, maka semakin besar pula tekanannya. Untuk lebih jelasnya konsep ini
Bisa kita lihat pada percobaan selembar kertas yang membentuk terowongan seperti pada gambar di bawah ini. Kita lihat ada gambar kertas yang dibuat seperti terowongan. Kita tiup di bagian bawah sini, kita tiup di bagian bawah. Ini kertasnya kita taruh di atas meja berbentuk seperti terowongan. Kita taruh di atas meja, kemudian kita tiup bagian bawah dengan sekuat-kuatnya. Apakah kertas ini bisa terbang atau bisa terlempar di atas meja? Kalian bisa praktekkan di rumah. Jadi walaupun kita tiup semakin kuat, kertas ini tidak akan terlempar di atas meja. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi kalau kita tiup, kertasnya akan melengkung seperti ini, melengkung ke bawah ini. Apabila kita meniupkan udara mendatar di dalam terowongan ini, maka hasilnya akan tampak seperti ini. Kenapa bisa terjadi? Karena kecepatan udara dalam terowongan itu lebih besar dibandingkan di atas terowongan ini. Akibatnya tekanan dalam terowongan lebih kecil dibandingkan tekanan di bagian atasnya, sehingga bagian atas menekan ke bawah. Sehingga terowongan mendapat tekanan dari luar yang mengakibatkan kertas bagian atas ini melengkung ke bawah ini. Jadi semakin kencang angin di bawah tiup di sini, maka semakin kecil tekanannya. Akibatnya tekanan dari atas lebih besar sehingga menekan kertas ke bawah. Inilah konsep yang paling nyata pada asas Bernoulli. Selanjutnya persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli kita bisa lihat pada gambar di atas ini. Nah, gambar dua sebatas pipa yang berada pada ketinggian yang berbeda. Ini. Maka ini berlaku persamaan Bernoulli P1 tambah 1/2 rho V1 pangkat 2 tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah 1/2 rho P2 pangkat 2 tambah rho GH2. Oke. Nah, ini berlaku konstan. Persamaan ini disebut dengan persamaan Bernoulli, di mana hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan P dan energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Inilah persamaan dari hukum Bernoulli. Dua kasus pada persamaan Bernoulli, kasus untuk fluida yang tidak bergerak atau fluida yang statis, di mana kecepatannya V1 sama dengan V2, maka yang ada adalah V1 kurang P2 tekanan pada penampang 1 kurang tekanan pada penampang 2 sama dengan rho G H2 kurang H1 jika kecepatannya baik V1 maupun P2 sama dengan 0. Untuk fluida yang mengalir dalam pipa yang mendatar berarti tidak ada perbedaan ketinggian, tidak ada perbedaan ketinggian antara bagian fluida atau hanya sama dengan 0, H1 maupun H2 sama 0, maka P1 kurang P2 sama dengan 1/2 rho P2 pangkat 2 kurang P1 pangkat 2. Aplikasi hukum Bernoulli. Ada beberapa contoh aplikasi Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tangki bocor yang dikemukakan oleh teorema Torricelli. Ini kita lihat ada tangki yang bocor, maka besar kecepatan aliran fluida di tangki yang bocor sebesar V sama dengan akar 2 G kali H, di mana G adalah percepatan gravitasi dan H adalah tinggi permukaan air dari kebocoran pipa tersebut. Jadi tingginya dari sini sampai ke atas permukaan air. Itu keterangan dari H-nya untuk tangki bocor. Yang kedua, karburator. Oke, ini karburator. Karburator adalah alat yang berfungsi untuk menghasilkan campuran bahan bakar dengan udara. Sehingga campuran ini memasuki silinder mesin untuk tujuan pembakaran. Ini kita bisa lihat pada karburator pada motor misalnya. Kemudian aplikasi berikutnya adalah alat penyemprot obat nyamuk. Ini alat penyemprot obat nyamuk. Ketika kita menggunakan batang penghisap di udara, ini udara kita paksa keluar dari tabung pompa melalui lubang sempit pada ujungnya. Ini pada ujungnya. Semburan udara yang bergerak dengan cepat mampu menurunkan tekanan pada bagian atas tabung tandon
yang berisi cairan racun yang menyebabkan tekanan atmosfer pada permukaan cairan memaksa cairan naik ke atas tabung sehingga tersemprot keluar. Inilah aplikasi dari hukum Bernoulli. Kemudian selanjutnya adalah penturimeter. Oke, tabung penturi terbagi atas dua, penturimeter tanpa manometer dan yang kedua penturimeter dengan manometer. Tabung penturi adalah alat yang dipasang pada suatu pipa aliran untuk mengukur kelajuan dari zat cair. Persamaannya untuk ini adalah gambar untuk penturimeter dan tanpa manometer. P1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 pangkat 2 kurang 1. Inilah untuk mengukur kecepatan aliran fluida pada penturimeter. Selanjutnya adalah tabung pitot. Ini gambar tabung pitot. Alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan gas adalah disebut dengan tabung pitot. Terakhir untuk aplikasi asas Bernoulli kita bisa lihat pada gaya angkat sayap pesawat terbang. Ini kita bisa lihat pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara yang melalui sayap. Nah, tidak seperti roket yang terangkat ke atas karena adanya aksi dan reaksi. Sedangkan pada penampang sayap pesawat terbang mempunyai bagian belakang yang lebih tajam. Ini lebih tajam dibandingkan dengan bagian depan yang melengkung. Ini. Nah, bagaimana pesawat bisa dapat terbang? Pesawat terbang dapat terangkat ke atas jika gaya angkat lebih besar daripada berat pesawat. Nah, apakah satu pesawat dapat terbang atau tidak? Tergantung dari berat pesawat, kelajuan pesawat, dan ukuran sayapnya. Makin besar kecepatan pesawat, maka makin besar kecepatan udara, ini berarti maka gaya angkat sayap semakin besar. Demikian pula besar ukuran sayap, semakin besar pula gaya angkatnya. Nah, seperti pada konsep tadi bahwa untuk mengangkat satu pesawat maka kecepatan aliran di atasnya harus lebih besar dibandingkan dengan pada bagian bawah sayapnya supaya tekanan dari bawah lebih besar daripada tekanan di atas sehingga pesawat bisa terangkat. Itu kalau misalnya pesawat mau terangkat ke atas. Nah, supaya pesawat dapat terangkat maka gaya angkat harus lebih besar daripada berat pesawatnya. Ini atau P1 kurang P2 harus lebih besar daripada M kali G. Nah, jika pesawat telah berada pada ketinggian tertentu dan pilot ingin mempertahankan ketinggiannya atau tetap melayani udara, maka kelajuan pesawat harus diatur sedemikian rupa sehingga angkat pesawat di mana F1 kurang F2 itu harus sama dengan M kali G-nya supaya pesawat tetap melayang di udara. Oke. Ini gaya angkat pesawatnya. F1 kurang F2 untuk mengangkat gaya angkat sayap pesawat sama dengan 1/2 rho P2 pangkat 2 kurang P1 pangkat 2 kali A. Jadi bergantung pada kecepatan pesawat dan luas penampang sayap pesawat. Contoh soal untuk persamaan Bernoulli. Tangki bocor dulu. Di mana bejana setinggi 2 meter diisi penuh dengan air. Pada bejana terdapat kebocoran berjarak setengah meter atau 0,5 meter dari dasar bejana. Tentukan kecepatan aliran air yang keluar dari lubang bejana tersebut, di mana G adalah gravitasi adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Jadi tingginya H 2 kurang 0,5. Jadi tingginya H adalah 2 kurang 0,5 adalah 1,5 meter, G-nya 10, kecepatannya V. Nah, ini V sama dengan akar 2G kali H. G-nya 10, H-nya 1,5, 2 kali 10, 20. Ini akarnya, akar 2 kali 10, 20 kali 1,5 sama dengan 30. Jadi akar 30 sama dengan 5,48 meter per sekon pangkat 2. Jadi kecepatan air yang keluar dari pipa adalah 5,48 meter per sekon pangkat 2. Kita langsung ke contoh soal yang kedua tentang persamaan Bernoulli. Air mengalir dalam suatu sistem pipa tertutup. Pada satu titik kecepatan airnya adalah 3 meter, sedangkan pada titik yang lain yang dimana terletak 1 meter ke atas, jadi berbeda ketinggian ini, perbedaannya 1 meter, kecepatannya 4 meter per sekon. Tentukan tekanan pada titik yang lebih tinggi. Jika tekanan pada titik yang lebih rendah adalah 20 kilopascal, di mana gravitasinya adalah 10 meter per sekon pangkat 2.
Kita tulis apa yang diketahui dalam soal. V1-nya adalah 3 meter per sekon, kemudian tekanannya 20 kilopascal. 20 kilopascal atau 2 kali 10 pangkat 4 pascal. Kecepatan pipa 2 adalah 4 meter per sekon, gravitasinya 10. Nah, tinggi pipa pertama di atas permukaan tanah berarti H1 sama 0. Kemudian H2 adalah 1 meter. Massa jenisnya karena adalah air berarti 1000 kg meter pangkat 3. Kita masukkan persamaan Bernoulli. P1 tambah 1/2 rho P1 pangkat 2 tambah rho GH1 sama dengan V2 tambah 1/2 rho V2 pangkat 2 tambah rho GH2. Nah, kebetulan H1-nya adalah 0, maka nilai di sini tidak usah kita masukkan ini, tidak usah. Tinggal kita mau cari tekanan pada pipa yang lebih tinggi, V2, yang ini. Berarti V1 tambah 1/2 V1 pangkat 2 dikurang 1/2 V2 pangkat 2 kurang rho GH2. Jadi ini pindah ke ruas kiri semua, ruas kanan semua. Ini pindah ke ruas kanan menjadi kurang semua. 1/2 rho V2 pangkat 2 ini kurang rho GH2. Jadi pindah ke ruas kanan tinggal V2 saja. Oke, lanjut. Kita masukkan substitusi nilainya. V1 2 kali 10 pangkat 4 ini 1/2 rho-nya 1000. 3 pangkat 2, kecepatan 1, kecepatan pipa 2 4 pangkat 2. Massa jenisnya 1000, G-nya 10, H-nya 1. Oke, ini tetap 2 kali 10 pangkat 4. Ini 1000 bagi 2 dapat 500. 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16. Ini 1 tetap, 0-nya 4, 10 pangkat 4. Oke. 2 kali 10 pangkat 4 dikurang 1 kali 10 pangkat 4 dapat 1. 2 kurang 1, 1 ya. Tinggal 1 kali 10 pangkat 4. 500 kali 7. 500 kali 7 dapat 3500. Ini karena kurang makanya kurang di sini. Oke, kita rubah jadi angka ini 1 kali 10 pangkat 4 menjadi 10.000. Ini 3.500 jadi 10.000 kurang 3.500 adalah 6.500 atau 6,5 kilopascal. Jadi besarnya tekanan pada titik yang lebih tinggi sebesar 6,5 kilopascal. Oke, saya kira itu saya dapat sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like, share, and subscribe. Saya sudah mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.